Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Betul sekali ya. Sekarang kita akan melanjutkan di semester 2 tentang kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, meyakini kebenaran kitab-kitab Allah. Terus yang kedua, menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang ketiga, menyebutkan nama kitab-kitab Allah. Terus yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Terus yang terakhir, membuat produk dengan tema kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa itu kitab-kitab Allah? Al-Quran? Iya, Al-Quran ya. Apa saja yang perlu diimani di kitab-kitab Allah? Ada? Ada yang tahu? Bukan. Jadi yang perlu diimani di kitab-kitab Allah yaitu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan ke Nabi Muhammad, yaitu Nabi yang terakhir. Sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah, Ibu akan membagikan sebuah bacaan dulu ya. Oke.
Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tadi Ibu sudah tampilkan video tentang kitab-kitab Allah. Sekarang Ibu akan jelaskan apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tadi itu beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup sebagai umat manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi ada beberapa kitab Zabur diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud, ya. Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem. Nah, pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang terus kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Sekitar abad pertama Masehi di Yerusalem. Ya, kitab Injil menjadi pedoman bagi Nabi Isa yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan Madinah. Jadi dua, ya, dua tempat turunnya Al-Quran. Dia di kota Mekah dan di kota Madinah. Nah, terus Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ada berapa lama? Ada selama 22 tahun, 2 bulan, terus 22 hari. Jadi dua-dua semua, ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, Al-Quran berisi ajaran tentang akidah. Ada beberapa fungsi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup. Terus yang kedua, membimbing menuju jalan yang benar. Terus yang ketiga, menegaskan kebenaran kitab sebelumnya. Ya, coba lihat di atas sebelum kita melakukan tugas kelompok. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu akan membagi kelompok dulu, ya. Kelompok yang di depan ada kelompok 1, terus yang di belakang ada kelompok 2, terus yang di sini ada kelompok 3, terus yang di belakang ada kelompok 4, ya. Ibu bagikan LKPD-nya dulu, ya. Dulu kita menyanyi dulu, ya. Oke, silakan berdiri. Coba lihat di atas. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk Nabi sampaikan pada umatnya. Sebut Nabi Daud, Taurat Nabi Musa. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang coba lihat dulu LKPD-nya. Coba lihat, ya. Tugas kelompoknya itu kita akan membuat produk tentang cerita bagaimana sebuah wahyu diturunkan kepada Nabi. Ada 4 Nabi, ya. Jadi sekarang tulis sekarang yang nama kelompoknya, terus kelompok berapa Ki, dan tulis temanya. Contohnya di kelompok 1 ini dia temanya kitab Zabur, ya, ditulis sekarang, ya. Terus di kelompok 2 itu kelompok tulis di atas kelompok 2, terus temanya kitab Injil, ya, seperti itu, ya.
Mereka hidup susah dan diperlakukan tidak adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tadi anak-anakku semua sudah menyampaikan semua dari hasil tugas kelompoknya, ya. Ibu sangat suka semua, sangat luar biasa dengan tugas-tugasnya. Tepuk tangan dulu. Iya. Ibu mau ini dulu, mau tanya-tanya dulu. Bagaimana dengan tugas kelompok 1? Apakah sudah bagus atau bagaimana? Bagus. Iya, luar biasa. Terus bagaimana dengan tugas kelompok 2? Bagaimana? Iya, bagus juga ya. Terus bagaimana dengan tugas kelompok 3? Iya, kalau tugas kelompok 4 bagaimana? Luar biasa. Jadi ini tugas-tugasnya semua alhamdulillah sangat bagus ya. Oke. Tadi kelompok 1 menjelaskan tentang apa nah? Tentang kitab Sabur ya, kitab Sabur ya. Tadi kitab Sabur dia diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi kitab Sabur ya terakhir kita di kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini membahas tentang apa nah? Iya, kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota. Jadi sampai di sini bagaimana anak-anakku, sudah dipahami semua? Kalau sudah, ada yang mau bertanya? Jadi materi kita hari ini yaitu apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Ya, kitab apa semua? Kitab Taurat, kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Injil. Ya. Sekarang kita lanjut ke refleksi, ya. Refleksinya ada di sini. Coba kita baca semua. Jadi kalau sudah kita baca, kita jawab dan ditulis di kertas yang ibu bagikan, ya. Dipaham ya? Oke, sekarang ibu bagi. Nah, kalau sudah, silakan naik tempel di papan refleksi. Oke, silakan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah ini adalah untuk menjadi pedoman untuk hidup kita. Jadi di kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, semuanya